Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejok. Nah, hari ini saya akan membahas beberapa jenis karpet. Nah, banyak yang tanya ke saya sebenarnya karpet yang bagus itu seperti apa, atau karpet yang praktis dan nyaman itu seperti apa. Nah, kita ada beberapa sampel karpet yang udah saya siapin di sini, dan beberapa ini makanan. Jadi ini Serena ya, Serena egg roll. Jadi mau kita makan, enggak. Nanti mau buat ngotorin ini ya, karena kalau kalian tahu makanan yang paling bikin kotor adalah ini, egg roll. Bener gak sih? Egg roll tuh kayak kita nggak makan aja, kita pegang langsung kotor. Baru kita pegang aja langsung hancur gitu. Nah, kita mau bahas dari 3 karpet ini dan bagaimana cara melihat atau saya mereview karpet-karpet ini ya. Jadi setiap karpet ini pasti ada plus minusnya, ada hal yang menurut kita menguntungkan, ada yang menurut kita juga nggak menguntungkan. Yuk kita simak terus pembahasan 3 karpet ini. Nah, jadi kita pertama bahas dari segi warnanya ya. Jadi kalau warna-warna itu ada memang kesukaan masing-masing ya. Tapi semakin banyak warna harusnya sih kita semakin senang, karena kalau misal banyak warna itu kita semakin punya banyak pilihan yang bisa disesuaikan dengan interior mobilnya. Jadi kalau karpet karet ini memang biasanya warnanya itu cuma ada beberapa doang. Jadi ada warna bening, warna hitam, warna abu muda, abu tua, dan warna beige. Jadi warnanya cuma sekitaran itu aja. Dan kalau karpet seperti ini itu biasanya kalau yang bening seperti ini kalau sudah lama dia jadi menguning. Lalu yang kedua karpet ludru. Nah, kalau karpet ludru itu adalah karpet yang biasanya bawaan dari originalnya ya. Tentunya nggak bisa pilih ya mau karpetnya warna apa gitu. Kan kalau kecuali kalian beli Rolls Royce ya boleh pilih karpetnya warna apa. Tapi kalau kalian pilihnya Innova, kalian pilihnya Fortuner, Toyota Rush, ya pasti terima warna karpetnya gitu. Lalu yang ketiga adalah karpet wheel mat, di mana kalau karpet wheel mat ini memang ada banyak warna ya. Jadi kalau yang kebetulan ini yang saya pakai di Innova saya sendiri itu karpet warna hitam. Jadi warnanya sih banyak ya, ada merah hitam, dan warna beige brown, warna grey black, warna hitam, dan warna coklat, dimana warna ini tuh cukup kekinian. Jadi disesuaikan dengan kondisi interior sekarang. Contohnya kayak misal kalian punya Pajero warnanya abu-abu, warna dan hitam, nah ini cocok. Lalu kalau kalian punyanya Fortuner, kalian bisa ambil warna seperti ini ya, warna ada coklat tuanya seperti ini. Atau mungkin mobil kalian mobil sports car yang warnanya ada stitching merahnya, kalian juga bisa pilih warna merah hitam atau red black. Atau mungkin kalian interiornya warna beige, nah kalian juga bisa memilih warna seperti ini. Jadi kalau misal warna beige itu mungkin mobil kalian tuh R3, atau mungkin sekarang udah jarang warna beige ya, ada warna beige lain nggak, R3 atau mungkin Xenia, atau mungkin R3 lama, atau mungkin Innova lama, Serena kayak gitu. Itu kalian juga ini ada warna yang beige ya. Jadi disesuaikan dengan interiornya, jadi padu padan warnanya itu bisa jadi lebih cakep. Nah, lalu kita bahas juga mengenai bagian belakangnya atau bagian geriginya. Jadi karpet yang bagus itu pasti belakangnya itu harus menggigit dengan karpet originalnya. Jadi kalau kalian lihat di karpet yang ini, itu belakangnya memang ada gerigi ya, seperti ini, dan itu lumayan tajam-tajam. Jadi kalau kalian mau terapi, lagi stres terapi, injek-injek ini aja kali ya. Jadi seperti itu. Jadi ini geriginya ini untuk mengunci supaya karpet ini dia tidak bergeser ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang gitu, supaya stabil. Nah, yang kedua itu karpet original. Nah, dimana karpet original itu juga ada geriginya. Jadi geriginya ini memang bisa mengunci ya ke karpet originalnya, terutama di karpet-karpet yang bludru. Lalu yang ketiga di karpet wheel mat. Nah, di karpet wheel mat dia juga ada geriginya, di mana geriginya ini mirip-mirip seperti yang lain juga. Jadi dia untuk mengunci supaya tidak bergeser. Tapi jangan lupa, pernah nggak kalian ngerasa kalau misal pasang karpet seperti ini atau karet atau karpet original, tapi kalian masih ngerasa geser-geser gitu. Jadi
kayak udah pakai kayak gini tapi masih kok geser-geser mulu ya gitu rasanya. Kayak gini juga geser-geser mulu ya, karena jangan lupa ada faktor berat. Jadi kalau karpet seperti ini dan karpet Bluetooth ini itu cenderung ringan ya. Nih kayak ringan. Nah kalau yang karpet Quillmat dia punya berat yang lebih berat dibanding dengan karpet Bluetooth originalnya, bahkan lebih berat dibanding karpet ini ya yang ada di supermarket. Makanya waktu kita angkat itu dia lebih berat. Makanya kalau misal karpet ini dia lebih stabil itu wajar karena dia punya berat yang lebih berat dibanding dengan karpet-karpet lainnya. Lalu kita juga bahas dari bentuknya atau custom fit-nya ya. Jadi kalau misal kalian yang beli karpet di supermarket ini itu bisa dipastikan itu adalah universal gitu. Karena kalau misal karpet supermarket tuh memang didesain untuk bisa semua mobil. Jadi seringkali buat mobil kalian jadi kekecilan atau misal buat mobil kalian malah jadi kebesaran, itu suatu hal yang wajar karena ini karpet universal. Lalu yang kedua adalah karpet original mobil, yang dipastikan karpet original mobil itu memang custom fit sesuai dengan bentuk lantai atau bentuk karpet dasar daripada mobilnya. Memang desainnya memang dari pabrikan kan yang membuat bodi mobilnya sehingga dia bisa membuat karpet juga yang custom fit sesuai originalnya. Nah, yang ketiga adalah karpet Quillmat, di mana karpet Quillmat itu juga mempunyai kelebihan bisa custom fit, bahkan kalian juga bisa custom sampai lebih rapat dibanding originalnya. Jadi contohnya kalau misal kalian lihat di karpet-karpet pada umumnya seringkali kayak di bagian sini itu kan nggak ada ini ya, nggak ada sampingnya, ini biasanya cuma habis terutama di mobil Matic. Nah, jadi kalau kayak di mobil Matic itu seringkali kan di bagian sandaran kaki yang sebelah kiri, ayo yang menyetir mobil Matic tapi kaki kirinya jalan, siapa itu? Bahaya itu. Jadi kaki kiri harus istirahat ya di mobil Matic, jadi harus menyandar di sini, dan terkadang karpet originalnya pun di bagian sini itu tidak diberi karpet. Jadi karpet ini bisa lebih custom, bahkan bisa lebih rapat dibanding original mobilnya. Nah, sekarang kita bahas tentang heel pad ya. Apa itu heel pad? Heel pad adalah sandaran kaki yang ada di karpet mobil supaya berkendara itu bisa lebih stabil ya, terutama di tumpuan kaki di sini. Kalau misal lagi nyetir, tumpuan kaki itu sangat penting karena misal kalian ngegas atau ngerem itu supaya benar-benar bisa presisi, tumpuan kalian harus benar-benar fit dan nggak boleh meleset-meleset. Nah, jadi di karpet yang ini, karpet yang karpet transparan ini atau plastik ini, karet ini, itu heel padnya biasanya hanya tidak tebal, tidak kaku, biasanya kayak hanya berbentuk garis-garis gitu, atau mungkin berbentuk motif tertentu yang sebenarnya nggak ada gunanya menurut saya. Kalau misal nyandar di sini ya otomatis namanya karpet ini aja karena terlalu enteng, dia baru kita naikin mobilnya aja kadang suka geser, apalagi berharap heel padnya itu bisa menopang kaki dengan stabil. Pengalaman saya sih enggak. Lalu yang kedua kita bahas tentang karpet originalnya. Jadi kalau karpet original itu memang macam-macam ya. Ada yang ada rata-rata sih ada heel padnya, tapi memang heel padnya itu agak tipis. Jadi dia bentuknya kayak cuma karet doang kayak gini ya. Nah, ini kebetulan di Honda Jazz. Jadi memang cukup keras gitu. Maksudnya cukup keras tapi itu agak tipis gitu. Jadi dimana kalau misal kita berkendara ya dengan tipis seperti ini ya bisa dibilang kaki kita tetap ada bisa geser-geser ya, karena ini cukup tipis. Lalu yang ketiga ada di karpet Quillmat. Jadi karpet Quillmat ini yang SS Custom Carpet itu memang dia punya heel pad yang premium juga, secara tampilan dia juga lebih mengkilap. Jadi kalau saya sih secara pribadi saya lebih suka yang seperti ini ya. Dengan heel pad seperti ini, dan ini karetnya itu tebel banget. Jadi kalau misal nginjek ke bagian karpet ini otomatis stabil. Apalagi karpet yang seperti ini tuh yang original itu sering kali ya, karena kita kalian suka kebut-kebutan atau kalian umpak-umpakan lah naik mobil, itu di sini sering udah pada copot, udah pada lepas karetnya lah. Kalau misal di Quillmat yang kita pakai ini, itu kalian bisa lihat ini ada bautnya ya sampai ke belakang. Jadi bener-bener ngunci kuat banget.
sehingga kita tarik-tarik pun nggak bakal lepas karena ini adalah baut besi, yang kunci adalah besi. Jadi karpet ini bakalan sangat stabil untuk menopang kaki kalian dalam ngegas atau ngerem. Nah, ini kita buka egg roll. Ini sebenarnya ini satu makanan yang saya sangat suka ya, dan ini luar biasa kotornya. Jadi kalau kalian beli monde kayak gini ya, kalian baru buka aja, belum kalian ambil gitu, itu udah rontokannya udah parah sih. Nah, kita mau kotorin karpet ini dan kita mau kasih perbandingan. Namanya karpet itu sebenarnya memang harus menangkap kotoran ya, jadi jangan salah. Kalau karpetku kok gampang kotor ya, karpetku kok gampang menyerap makanan ya, which is itu bagus gitu, karena karpet itu memang untuk menyerap makanan gitu, menyerap minuman tuh, menyerap makanan kotor. Karena kalau misalnya nggak bisa menyerap makanan kotor ya pasti dia buang ke tempat lain, ke samping-sampingnya gitu. Nah, kita mau coba kotorin karpet ini, jadi pakai ini ya. Jadi kita kotorin, tuh kita kotorin. Nah, memang ini ya, sayang ya, ini harganya 8.000 nih itu buat kotor-kotorin. Nah, ini kita pakai kotor. Nah, kita bisa lihat karpet mana yang paling kayak menyerap kotoran gitu ya. Dan kita juga bakalan tes setelah makanan itu terserap, apakah bersihnya mudah atau malah susah. Nah, ini kalau lihat dari yang sudah kita kotorin, itu memang yang di sini sangat benar-benar makanan itu kayak ya, karena dia nggak ada celah-celah untuk menangkap kotoran, ya udah di atasnya aja. Kalau di sini memang bahan bluedroo ini ada yang masuk ke dalam seral-seral bluedroo-nya, tapi kebanyakan makanannya itu malah keluar gitu ya. Jadi kalau misalnya diduduki seperti ini, nah ini kena kaki ini dia tetap makanan tuh masih keluar ya. Sedangkan kalau misal kalian lihat di Quillmat ini kalian geser-geser atau porandakan makanannya itu justru malah dia makin meresap ke dalam karpet. Jadi samping-sampingnya itu lebih aman dari kotoran. Nah, kita langsung mau coba untuk ngebersihin karpet ini ya. Yuk. Nah, jadi kita buang kotorannya ya, seperti ini. Ya, jadi karena dia terbuat dari karet ya, jadi sisa-sisa makanan itu sebenarnya justru malah masih nempel di dalam sini, karena dia kayak mungkin makanan yang bergula-gula gitu kan, dia agak sticky gitu ya. Jadi memang malah nempel ke bagian karpetnya, justru malah harus dikebas-kebas lagi, seperti itu. Kebas. Nah, jadi itu cara membersihkannya. Lalu kita coba ke karpet bluedroo ya. Jadi kita coba bersihkan makanannya ya di karpet bluedroo ini. Jadi hanya dengan mekebas-kebas ini nggak cukup untuk membersihkan karpetnya. Jadi harus dipukul-pukulkan seperti ini. Bahkan setelah dipukul-pukul dia tetap nggak bersih. Makanya kalau kalian ngelihat ada karpet original mobil, itu memang untuk membersihkannya dia lebih susah ya, harus divakum atau mesti dicuci gitu. Sedangkan keringnya agak lama juga karena dia bahannya bluedroo ya. Nah, yang ketiga adalah di karpet ini ya, karpet Quillmat. Jadi kalau untuk karpet Quillmat itu sebenarnya membersihkannya di kebas-kebas gini. Nah, itu kalian bisa lihat malah langsung bersih ya. Jadi dia kayak merangkap makanan itu paling gampang, paling cepat, makanan nggak kebuang kanan kiri, dan membersihkannya paling gampang. Dan apabila maksudnya kalau ada sisa-sisa sedikit, dan ini sisanya paling sedikit ya, bener nggak sih? Yang tadi kan yang bluedroo masih banyak, dia paling sedikit. Kalian bisa kayak melakukan seperti saya ini ya, nah dikebas-kebas seperti ini. Itu dia beneran langsung clear semua. Oke, kita langsung bahas juga. Tadi saya lupa sedikit pembahasan tentang karpet ini ya. Jadi kalau misal dari segi kenyamanan itu bisa dibilang karpet ini kan yang paling tipis. Jadi bisa dibilang yang ini itu paling tipis, sehingga
kalau didudukin dia paling keras. Lalu yang kedua, karpet Bluedroo itu ketika kita dudukin dia memang agak empuk. Tapi kalau misal dibandingkan dengan karpet Quillmat, saya berdiri aja gitu pakai sepatu itu kerasa banget empuknya. Nah, jadi kita mau ngetes juga gimana sih karpet ini kalau misal kena air ya, dan gimana cara pembersihannya. Yuk. Nah, jadi kita langsung kita siram pakai air, karena itu biasanya kalau di mobil kan kita lagi sama anak-anak itu ada susu tumpah, dan bahkan maksudnya kalau misal kalian tahu bahwa susu itu dia kayak lebih menempel ya. Jadi kayak istilahnya apa tuh, kohesivitas atau apa gitu ya. Apalah pokoknya yang menempel di dalam yang air, tiap air tuh cara menempelnya beda-beda gitu lah. Kita coba nih. Nah, kalian bisa lihat setelah diberi air itu seperti ini. Ini setelah yang bagian karpet Bluedroo kita kasih air. Lalu yang ketiga Quillmat ini kita kasih air. Nah, seperti itu. Habis ya. Nah, yang pertama kalian bisa lihat kalau misal karpet karet ini waktu dikasih air ya, itu air benar-benar mengambang ke karpetnya. Jadi sehingga kalau misal seperti ini ya, ketika geser sedikit, kita geser sedikit ya, airnya langsung tumpah kemana-mana gitu ya, langsung kayak ambiar lah. Lalu yang kedua kalian bisa lihat untuk karpet yang di bagian nomor 2 adalah karpet Bluedroo. Nah, kalau di karpet Bluedroo itu memang air tidak menyebar ya. Memang ini air bisa dibilang tidak menyebar, malah menyerap ke dalam karpet. Kalau ini udah jelas ya, ambiar wis. Ini aja wis ambiar, airnya kacau semua. Kalau ini dia menyerap air. Tapi jangan lupa air yang sudah menyerap itu. Nah, ketika kalian keringin itu di sini bakalan kayak kebes gitu ya, basah gitu. Jadi pengeringannya itu bakalan lumayan lama. Nah, sedangkan kalau kalian lihat di Quillmat itu air terperangkap di dalam sini ya. Nah, jadi airnya pertama dia terperangkap sehingga air itu tidak melebar ke kanan kiri. Lalu kalian bisa lihat itu penyebabnya karena dia punya pori-pori di mana air bisa kayak menempel di dalam sini. Nah, seperti itu. Dan ketika pengeringan ya bisa kalian buang seperti ini. Nah, jadi kalian lihat perbedaan yang karpet Bluedroo dan ini itu air yang tumpah dari sini itu lebih banyak ya, seolah-olah karpet yang ini airnya itu tidak mau menempel ke dalam karpetnya. Nah, itu sebenarnya hal yang kita butuhin dalam sebuah karpet. Jadi kalau misal karpet itu fungsinya memang untuk menyerap kotoran, jadi sebisa mungkin karpet itu harus terserap sempurna oleh karpet. Dan yang kedua, kalau sudah terserap oleh karpet makanan dan minuman, itu wajib banget gampang dibersihkan. Jadi menurut kalian yang mana yang paling praktis, mana yang paling mudah dibersihkan? Menurut saya adalah Quillmat gitu. Apalagi ya ini jualan kita lah. Gitu. Ya, tapi maksudnya bukan berarti kita jual hal yang kita pengen jual, tapi kita jual memang produk-produk tuh yang memang ada manfaatnya paling tinggi, value-nya paling tinggi, sehingga kalian ketika kayak karpet ini tuh kalian juga merasakan kepraktisan dan merasakan seneng. Oke, gitu aja bosku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga konten karpet ini bermanfaat. Thank you bos.